mengikuti ibadah online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama untuk membimbing adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Yang keempat, adik-adik boleh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, fokus saat beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Yang keenam, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Lukas 9 ayat 11 bagian B. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Lukas 9 ayat 11b. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Lukas 9 ayat 11b. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ulang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Gimana ini? Lukas 9 ayat 11 bagian B. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Lukas 9
ayat 11b. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat hafalan Lukas 9 ayat 11b. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Shalom. Segera kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semua berdiri. Haleluya. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, kita puji tangan semua, kita akan berdoa, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami akan siapkan kehidupan kami untuk memuji Engkau. Sebab itu Tuhan, sucikan kami semua, layakkan kami semua untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami akan buka ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan puji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Happy ya ya ya, happy ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya selalu dari anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang
sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua kita siapkan hati kita angkat pujian penyembahan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ganteng dan yang cantik, adik-adik sekolah minggu GPDI Bethlehem Melayang 1, berjumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu GPDI Bethlehem Melayang 1. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sir William mengajak kita untuk menaruh hati pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Jangan dulu bermain-main di rumah. Ajak kakak atau adik, orang tua yang ada untuk duduk bersama mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari Kak William, Sir William ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memberikan yang terbaik. Kami Tuhan Yesus mau menaruh hati dan pikiran untuk firman-Mu, biar firman-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan Tuhan Yesus, dan kehidupan kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami siapkan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik sekolah minggu GPDI Bethlehem Melayang 1, hari ini Sir William mau membawakan cerita dengan tema melakukan
kebaikan. Siapa yang sudah pernah melakukan kebaikan, puji Tuhan, bersyukur karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kebaikan yang seperti apa? Mari Kak William mau mengajak kita untuk melihat cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Di sana temanya orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar dan banyak orang yang datang berkumpul untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar, di sana ada banyak ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, ada orang Galilea, ada orang Yudea, ada orang Yerusalem, pokoknya banyak. Mereka datang berkumpul bersama-sama di dalam rumah di mana Tuhan Yesus mengajar untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar mereka. Di sana Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa, sehingga ketika Tuhan Yesus mengajar, di sana ada orang sakit yang disembuhkan, ada mujizat yang terjadi. Lalu datanglah beberapa orang membawa temannya yang sakit. Mereka mengusung teman mereka yang sakit lumpuh. Sakit lumpuh berarti dia tidak bisa berjalan. Jadi mereka menaruh dia di tempat tidur dan mengusungnya, mengangkatnya untuk bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, mereka ini mau melakukan kebaikan. Mereka mau teman mereka yang sakit ini bisa sembuh. Dan mereka tahu jawabannya adalah datang kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, mereka sudah menaruh temannya yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka angkat, mereka mengusung, membawa, beriman bahwa kalau teman mereka ini bertemu dengan Tuhan Yesus, maka akan sembuh. Itu niat baik mereka. Mereka ingin melakukan kebaikan. Tetapi tidak mudah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka mau membawa, sudah banyak orang. Jalan untuk masuk ke rumah sudah tertutup. Bahkan sampai di luar rumah, sudah banyak orang. Sudah tidak bisa lagi bergerak maju ke depan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak mau menyerah. Karena niat mereka memang untuk melakukan kebaikan. Mereka cari jalan. Mereka cari jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Caranya mereka naik ke loteng. Orang naik ke atas rumah. Mereka bongkar atap yang ada di atas rumah itu. Lalu mereka turunkan teman mereka dengan pelan-pelan dari atas, tepat di bawah Tuhan Yesus di dalam rumah. Dan Tuhan Yesus melihat itu. Tuhan Yesus melihat itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa melakukan kebaikan adalah kehendak Tuhan. Teman-teman yang beriman agar orang lumpuh ini sembuh mendapatkan jawaban ketika Tuhan melihat kerinduan mereka untuk melakukan kebaikan. Adik-adik yang di rumah yang mempunyai teman yang sakit, mempunyai teman yang lagi dalam persoalan, ajak mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasti akan mendapatkan jawaban. Apa cerita selanjutnya? Teman-teman tahu? Saya kakak bacakan di dalam ayat yang ke 24 bagian B sampai ayat yang ke-26. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Orang lumpuh itu sembuh. Dia bangkit dari tempat tidur dan mengalami kesembuhan. Berkat siapa, adik-adik? Berkat teman-teman yang mau melakukan kebaikan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melakukan kebaikan. Orang tua sakit, bawa di dalam doa. Doakan orang tuamu
agar bisa sembuh. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka dosa akan diampuni. Datang kepada Tuhan Yesus, jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu berdoa sampai mendapatkan jawaban dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat pada hari ini sudah Sir William sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam kehidupan adik-adik yang ada. Semoga adik-adik sekolah minggu mau melakukan kebaikan, mau menolong teman, mau menolong sahabat, mau menolong saudara, mau menolong orang tua, mau melakukan kebaikan. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya kami diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan dan diberikan kekuatan untuk tidak menyerah dalam melakukan kebaikan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat bagi teman, saudara, orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini Sir William mau memberikan ayat hafalan di dalam perikop tadi, Lukas 5 ayat yang ke-20. Itu ayat hafalan bagi adik-adik sekolah minggu. Boleh mengirimnya di grup WhatsApp Pelnap GPD Bethlehem Malayang 1. Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu GPD Bethlehem Malayang 1. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan, dan sekaligus kita akan mengakhiri sekolah minggu pada saat ini. Kita akan penyembahan yang berkata, terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan sudah beri bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur Tuhan baik bagi kami. Di tengah keadaan kota kami, kota Manado yang sedang mengalami cuaca yang buruk, mungkin ada yang mengalami musibah teman-teman kami dari antara anak-anak sekolah minggu. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, biarlah kami saling menolong, saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kuatkan orang-orang tua yang Tuhan mengalami musibah, beri penghiburan, beri sukacita, beri semangat untuk tetap maju di dalam melayani Tuhan, dan Tuhan menjadi tiang dalam keluarga. Terima kasih Bapak yang baik, beri hikmat alam, beri kebijaksanaan bagi guru-guru sekolah minggu, bagi orang-orang tua kami, sehingga Tuhan segala sesuatunya dapat selesai dan berjalan dengan baik, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Jaga lindungi anak-anak sekolah minggu bersama orang tua mereka dimanapun berada. Tuhan pelihara dalam kasih Tuhan dan hiburkan sekali lagi keluarga-keluarga yang mengalami musibah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.